mindset dari seorang CEO itu sangat penting untuk bisa membawa bisnisnya naik level ya, Mas Dodi ya. Betul, betul sekali. Betul, Mindset betul seperti apa Mas sekali. yang harus dimiliki? Maksudnya kan bisa aja nih, kan juga banyak ya sekarang ya bisnis-bisnis yang berkembangnya sangat instan gitu Mas. Nggak butuh waktu Iya, lama, iya. cuman modal viral doang gitu. Tapi bisa sangat cepat berkembang begitu Mas Dodi. Eh, Oke, Apa sih yang harus dimiliki untuk seorang CEO, pemilik usaha, hmm, mindset seperti apa yang harus dimiliki Mas Dodi? oke. Jadi kalau sebetulnya bukan hanya sekedar viral tadi ya, bukan hanya sekedar terkenal, Hmm, bukan hanya sekedar cepat tumbuhnya saja, tapi yang paling penting adalah memastikan bagaimana selain cepat bertumbuh, dia juga langgeng pertumbuhannya, ya. juga sustainable. Bukan cuma sekedar besar sebentar, terkenal, habis itu hilang. Hmm. Itu itu tidak dalam kamus saya gitu. Kalau kita mau melakukan scale up atau melakukan akselerasi, pastikan bisnis kita bisa sustainable, bukan sekedar salesnya penjualannya meningkat. Oke, berarti Nah, apa berkembang ya? berkembang belum tentu hanya cuman besar tapi umurnya singkat tapi Betul, harus berkelanjutan ya Mas ya. betul, betul, betul. Nah, kalau boleh saya sedikit menambahkan, Mas, Ya. apa sih yang membuat bisnis ini sustainable atau tidak? Ini bisa membesar dan kemudian terus menguat, atau membesar habis itu terus hilang. Kayak Hmm. seperti petasan, dor sekali hilang habis itu, nggak ada lagi. Ya. Nah, jangan apa yang membuat seperti itu? Saya punya sebuah mindset, yaitu mindset basic tentang pemahaman bagaimana berpikir tentang bisnis. Ada 4 variabel penting di dalam bisnis. Hmm. Kalau boleh saya analogikan seperti membuat sebuah rumah. Apa itu? Di rumah itu ada apa? Yang pertama adalah yang paling pertama adalah atap, di atas ya atap. Yang poin kedua adalah pilar di sebelah kanan. Setelah itu pilar di sebelah kiri, poin ketiga. Dan yang paling bawah adalah adanya fondasi di bawahnya. Jadi ada 4 hal ya. Atap, 2 pilar, plus 1 fondasi. Oke. Itu adalah atribut-atribut dalam bisnis. Nah, atap ini apa sih? Atap ini adalah finance, keuangan, berbicara tentang omset, tentang revenue, tentang pendapatan di dalam bisnis, dan juga berbicara tentang profit, Hmm. tentang keuntungan dalam bisnis. Kenapa profit dan revenue itu saya taruh di atap? Karena revenue dan profit, pendapatan atau omset atau revenue dan profit ini kenapa ditaruh di atap? Karena itu memang hanya sebuah akibat. Hmm. Itu hanya sebuah dampak. Dampak dari apa? Artinya ketika Anda pengen punya profit yang tinggi, artinya Anda harus, saya pengen rumah saya tinggi atapnya. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah meninggikan 2 pilar yang di bawahnya. Kalau saya pengen punya omset yang tinggi, artinya yang harus dilakukan adalah membuat 2 pilar yang cukup besar, 2 pilar yang cukup tinggi untuk menyangga atap ini bisa setinggi keinginan dan kemauan Anda. Betul. Nah, 2 pilar ini apa? Pilar yang pertama adalah pilar marketing. Bagaimana cara mendatangkan orang untuk mau membeli produk atau jasa kita. Membuat brand kita dipilih oleh konsumen. Itu pilar pertama, pilar marketing. Hmm. Nah, pilar yang kedua adalah pilar operation atau produksi. Ya. Nah, 2 pilar ini harus sejajar pertumbuhannya. Kalau pilarnya ini misalnya cuma tinggi di marketing dan pilar operation atau produksi ini rendah, apa yang terjadi? Bisa jadi misalnya kita pandai membuat, misalnya kita punya restoran. Kemudian pilar marketingnya jago banget nih ngebikin viral. Hmm. Jago banget membuat berita ini awareness-nya muncul di mana-mana. Pandai membuat orang penasaran, sangat ingin membeli, sangat ingin datang di restoran tersebut. Tapi ternyata viralnya itu tidak diimbangi dengan produksi, dengan layanan yang sama besarnya, sama kuatnya dengan pilar marketing. Apa yang terjadi? Orang yang datang banyak, kemudian loh kok layanannya jadi lama, kok ketika melayani 1-2 orang rasanya bisa enak, tapi kok pas ngelayani tamu full book seperti ini kok jadi rasanya naik turun, kok ada yang keasinan, ada yang
kurang asin, ada yang disajikan sudah nggak panas, kok jadi berbeda-beda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kuat di pilar marketing, tapi tidak kuat di pilar operation. Oke. Nah, makanya kalau salah satu pilar tinggi, pilar marketingnya tinggi, ke pilar operasinya rendah, yang terjadi atapnya ya miring. Betul, betul. Nah, Jadinya nggak balance ya? Iya, nggak balance. Ketika atapnya miring, maka rumahnya bisa jadi roboh atapnya. Betul. Nah, apabila ini terjadi dalam bisnis, kemungkinan besar yang terjadi adalah konsumen kecewa. Kalau pilar marketingnya jauh lebih besar daripada pilar operasinya. Konsumen banyak yang ingin datang, tapi nggak banyak yang ingin kembali lagi. Karena kecewa dengan layanannya. Artinya nggak akan mungkin kita punya keuntungan yang besar, punya omset yang besar, kalau marketing dan produksi kita nggak optimal gitu Mas ya? Betul sekali. Kalau nggak imbang, yang terjadi adalah pandai mendatangkan orang, tapi juga pandai dia mengecewakan konsumen yang datang, hingga nggak mau balik lagi, gitu. Nah, saya mau cerita sedikit lagi yang fondasi paling bawah. Nah, kalau kita mau pilarnya cukup besar, maka mau tidak mau fondasi harus kuat, betul kan? Kalau kita cuma mau bangun gubuk kecil, rumah nggak usah cuma pakai dari triplek aja, maka nggak usah fondasi besar-besar. Tapi kalau kita mau bangun gedung yang cukup tinggi, mau bangun bisnis yang cukup besar, artinya fondasi di bawahnya itu harus cukup kuat. Fondasinya harus cukup kokoh mencengkram. Nah, fondasi ini apa di dalam bisnis? Fondasi ini adalah people. Tadi yang saya sebutkan di awal. People itu adalah fondasi di dalam bisnis. Termasuk yang dimaksud people adalah mindset dari owner-nya itu sendiri, mindset dari CEO-nya, mindset dari pemimpinnya. Kalau nggak mau belajar, nggak mau up to date, merasa sudah cukup, ya itu mental-mental kecil, maka pondasinya kecil. Kalau pondasinya kecil, pilar marketingnya besar, pilar operasinya besar, maka nggak akan kuat. Itu pasti akan roboh juga. Apakah artinya ini memang berarti seperti yang disampaikan orang-orang sama ini, bahwa aset terbesar dari seorang pengusaha adalah tenaga kerjanya, karyawannya, benar nggak Mas? Ya, aset terbesar di dalam sebuah bisnis itu ada dua. Satu people, yang kedua adalah brand. Itu dua aset yang paling besar di dalam sebuah bisnis ya, people and brand. Oke.